Masyarakat yang hidup di Sumatera Barat sampai saat ini masih didominasi oleh orang-orang keturunan suku Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki banyak keunikan, seperti sistem kekerabatan dalam keluarga yang menganut garis keturunan ibu atau matrilineal. Suku-suku yang ada di Indonesia memang jarang sekali yang menganut sistem matrilineal. Pada umumnya, suku-suku di Indonesia lebih banyak yang memakai sistem patrilineal. Keunikan lain yang ada pada suku Minangkabau adalah kebiasaannya dalam menggunakan tanda atau simbol saat berinteraksi atau berhubungan dengan sesama. Dalam berbicara pun sangat sering menggunakan metafor atau kiasan sehingga makna kata-kata tidak bisa diartikan secara harafiah. Keunikan ini apabila ditelaah lebih dalam, sungguh merupakan sebuah kultur masyarakat yang sangat luar biasa. Tanpa harus memperdebatkan asal kata dari kata Minangkabau, yang pasti masyarakat yang hidup dalam masyarakat dan berkembang di Minangkabau sangat memiliki keterikatan atau hubungan yang nyata dan istimewa dengan hewan yang disebut sebagai kerbau, yang dalam bahasa Minang pada umumnya disebut sebagai kabau. Kabau atau kerbau bagi orang Minangkabau merupakan hewan ternak atau peliharaan yang sangat istimewa. Kerbau memang hewan yang istimewa, tetapi sungguh pun demikian, kerbau tidak pernah dianggap sebagai hewan yang disucikan atau disakralkan. Masyarakat Minang dalam menjalani kehidupannya sangat tergantung pada kerbau. Kerbau menjadi alat bantu utama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti untuk membajak sawah atau untuk menggiling tebu. Kerbau menjadi sarana transportasi untuk penarik pedati. Kerbau juga menjadi syarat utama dalam ritual adat Batakak Penghulu atau upacara untuk mengangkat kepala suku. Kerbau juga dijadikan sarana hiburan yang berupa adu kabau, serta alat musik juga menggunakan tanduk kerbau yang dikenal dengan nama pupui tandua. Dalam ritual keagamaan juga memotong kerbau, seperti misalnya pada hari raya kurban. Pakaian adat juga ada yang menyerupai tanduk kerbau, seperti tikulak tandua. Ukuran denda atas pelanggaran norma-norma pun juga menggunakan kerbau, seperti kena denda 1 ekor kerbau, atau dalam bahasa Minangnya tagade sikua kabau. Tentunya masih banyak lagi fakta-fakta lain yang menggambarkan kedekatan hubungan masyarakat Minangkabau dengan hewan yang bernama kerbau. Keistimewaan kerbau bagi masyarakat Minangkabau apabila dijelaskan lebih detail dalam bentuk tulisan sudah jadi akan bisa menjadi sebuah buku. Kalau digambarkan dalam bentuk film, bahkan bisa menjadi puluhan film-film dokumenter. Jadi sulit sekali menjelaskan mengapa hewan yang bernama kerbau begitu istimewa. Padahal masih banyak hewan peliharaan yang lain seperti sapi,
kuda, kambing, ayam, kucing, anjing, atau jenis ikan-ikanan. Kalau dilihat dari perspektif ukuran dan tenaganya, ukuran besar kerbau dan sapi, maka dengan kuda dipastikan hampir sama. Tapi sepertinya sapi dan kuda tidak banyak memberikan dan diberi makna oleh masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, mari kita lihat saja proses penjualan kerbau. Masyarakat hanya akan menjual kerbau pada saat ada kebutuhan mendesak, seperti untuk membangun rumah, menikahkan anak dan keponakan. Pada umumnya, kerbau juga tidak dijual hanya karena ditukar tambah. Pada umumnya kerbau tidak dijual hanya demi tujuan tukar tambah, yakni dijual yang sudah besar dan digantikan dengan yang kecil. Hal ini dilakukan semata-mata untuk keberlanjutan perekonomian, sementara masih ada hewan untuk membajak sawah atau yang digunakan untuk menggiling tebu. Proses dan tata cara jual beli kerbau pun cukup unik karena di dalamnya ada etika dan ada norma-norma. Mulai dari si pemilik, dipatui, marosok, toke ternak, pasar ternak, marosok sesama toke, dan pembeli tidak boleh mengucapkan atau terucap jumlah nilai uang, tetapi hanya boleh menyebutkan ukuran kilo daging. Salah satu proses jual beli kerbau yang unik di Sumatera Barat adalah dengan cara marosok. Marosok adalah istilah yang digunakan untuk memanai proses transaksi dengan menggunakan simbol jari-jari tangan yang dilakukan antara penjual dengan pembeli yang menyerupai orang bersalaman. Tangan-tangan yang bersalaman itu ditutupi dengan sarung atau topi agar tidak diketahui oleh orang lain. Sapi dan kerbau itu sebagai bahagian dari kehidupan mereka. Oleh sebab itu, maka di pasar ternak akhirnya beberapa kasus tidak boleh dilakukan jual beli dengan tawar-menawar secara langsung dalam kata-kata maksudnya. Tawar-menawar harus diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol, kode-kode. Ini yang kemudian kita kenal dengan istilah marosok itu. Jadi marosok itu memainkan jari-jari, menentukan harga sekaligus juga proses tawar-menawar, tetapi agar dia tidak memunculkan konflik di antara pedagang dan di daerah peternak itu sendiri, maka jari-jari yang dimainkan harus tutup sarung. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan istilah marosok itu. Jadi kalau seandainya itu terbuka, berkemungkinan yaitu tadi ada persaingan antar pedagang dan antar peternak itu sendiri berkaitan kenapa ini dihargai hanya sekian, kenapa ternak yang lain tidak dihargai sedemikian rupa. Setiap jari-jari tangan melambangkan angka, bisa menandakan angka puluhan, ratusan, bahkan jutaan rupiah. Seperti misalnya, jika penjual menjual dengan harga 7 juta rupiah, maka penjual memegang telunjuk yang menandakan 10 juta. Setelah itu, dia akan memegang 3 buah jari dan menggoyangkannya ke kiri, yang berarti 10 juta dikurangi 3 juta. Jika si pembeli menawar dengan harga 6.400.000 misalnya, maka pembeli akan memegang telunjuk dan menggenggam 4 jari dengan goyangan ke kiri. Hal itu menandakan 10 juta dikurangi 4 juta. Sedangkan yang menunjukkan 400.000 adalah 4 jari yang digoyang tapi kemudian digenggam lagi dan dihentakkan. Bila semua ini disepakati, maka transaksi akan berakhir dengan harga 6.400.000. Dasar utama gitu ya, dasar utama kenapa orang menggunakan simbol. Simbol itu kan artinya kan
dia kan menggunakan informasi itu dengan menggunakan kode-kode yang tidak diwujudkan dalam kata-kata yang sebenarnya. Dia jadi menggunakan kode-kode tertentu, ya, bakieh gitu. Kalau dalam Minang itu dia harus menggunakan kata-kata kieh itu. Tetapi berkemungkinan kan bisa juga kieh itu dalam bentuk gerakan-gerakan, dalam bentuk apa istilah itu ya, kode-kode tertentu yang tidak selalu dalam bentuk kata-kata. Gitu. Apalagi gitu ya di dalam beberapa masyarakat yang memang rentan gitu ya, rentan perdebatan, rentan konflik, rentan keributan gitu ya. Biasanya memang harus banyak digunakan kode-kode gitu ya. Memang harus banyak digunakan kode-kode untuk mengatasi persoalan-persoalan ketidaktimpangan, ketidakharmonisan yang berkemungkinan bisa muncul gitu ya kalau diungkapkan dengan kata-kata secara langsung. Saya cerita tentang kasus salah seorang peternak gitu ya. Beliau itu paham betul dengan ternaknya. Sampai dari suara, jenis suara beliau tahu. Ya, maksudnya kalau suaranya melengking ke atas ini sakit ini nih. Kalau mulanya agak rendah sedikit, nah ini mungkin lapar mungkin gitu ya. Kalau nurun lagi ini lagi gitu ya. Itu pola hubungan antara peternak dengan ternaknya itu memang luar biasa menurut saya. Ya. Jadi ikatan ya kalau umpamanya manusia mungkin bisa dibilang apa, ikatan batin atau apa gitu ya. Sehingga ketika tuannya itu sudah merasa tidak memiliki lagi, artinya mau menjual gitu ya. Keraguan-keraguan itu kan akan ini jadinya akan membuat kondisi-kondisi tertentu gitu. Soal keyakinan tadi, kalau sudah terjadi negosiasi, kalau sudah ada orang yang menawar ternaknya, ya, dan orang yang berminat, orang yang ingin membeli itu kelihatannya sangat berminat, maka berapapun harganya kelihatannya harus dijual. Nah, keyakinan itu teraplikasi gitu ya. Jadi dalam beberapa kasus itu yang kelihatannya harganya itu seharusnya 15 juta kemudian terjual 10 juta, ya suka atau tidak suka, rela atau tidak rela kelihatannya si pedagang ya memang si pemilik kelihatannya harus merelakan gitu. Ya. Karena ada keyakinan yang berkembang dalam diri mereka itu kalau seandainya tidak dilakukan seperti itu justru nanti akan lebih besar biayanya. Ya, kesakit lah apalagi gitu ya, apa istilahnya itu mungkin dengan mati itu mungkin menguburkannya susah pula gitu ya. Ya pokoknya banyak persoalan-persoalan yang akan muncul yang mereka yakini itu akan membuat gara-gara ternak itu membuat mereka menjadi lebih ini lagi gitu ya, lebih menderita lagi gitu ya, dibandingkan kalau seandainya mereka jual dengan seperti kesepakatan. Etika penjual dan pembeli tentu tidak mungkin dia akan menawar harga kalau dalam artian di sini adalah memang pedagang dan penjual ternak itu sendiri, karena mereka diikat oleh etika-etika tertentu, tentu nggak mungkin pula dia akan membeli gitu ya ternak itu dengan betul-betul harga yang paling rendah gitu ya. Jadi negosiasi dan kelihatannya si pembeli itu sangat mengharapkan ternak itu, kemudian tidak dijual, ya keyakinannya tadi kan mati gitu ya. Kalau kita berangkat dari keyakinan dari peternak tadi, peternak dan penjual, kata-kata jual saja gitu ya, jual sajalah gitu ya, itu kan menunjukkan kan apa gitu ya, kelihatannya memang harus kelihatannya gitu ya, memang harus juga kalau tidak dijual itu sangat berbahaya gitu kelihatannya gitu ya. Mungkin karena keyakinan itu ya, dan itu akhirnya seminggu kemudian ya memang akhirnya dia mati. Begitulah proses jual beli kerbau yang seperti ini menjadi tradisi pada sekian kurun waktu. Terlebih lagi, proses itu tidak bisa dipisahkan dari mitos-mitos tertentu yang dipercayai oleh masyarakat. Pada saat sekarang, masyarakat di bawah payung suku Minangkabau pada umumnya telah mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Ini bisa dibuktikan dari sisi manapun, di mana tanda tidak lagi memberi makna. Kerbau telah menjadi binatang biasa, simbol tidak lagi disepakati, kiasan tidak lagi dapat dipahami.
Kata-kata kiasan untuk mengatakan orang yang tidak beradik, habis Minang tinggallah Kabau, tidak perlu terucap. Karena sekarang kerbau pun sudah hampir punah. Kalau saja masih harus bermain kata-kata, maka habis Kabau, habislah Minang. Mari membaur dengan modernisme dan milenium. Tetapi Minangkabau akan menjadi sebuah legenda bila suatu saat akan hilang sama sekali. Bahkan mungkin Minangkabau akan terasing dan terasing hanya menjadi sebuah kata.